Shalom, saya sapa kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan sekali lagi. Kiranya kita terus bersemangat untuk menjalani hari-hari yang cukup berat, namun kita akan bersama-sama belajar pada malam hari. Dan firman Tuhan minggu ini akan diambil dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Firman Tuhan dari Kejadian pasal 25 ayat yang ke-7 sampai yang ke-11. Abraham meninggal dan dikuburkan. Sebelum kita masuk kepada bagian ini, Kejadian pasal 25, saya mengajak untuk sedikit mundur di Kejadian pasal yang ke-16 tentang Hagar dan Ismail. Kita akan sedikit belajar historis pada malam hari ini. Kita menemukan problem keluarga di Kejadian pasal 16 ini, ayat 1 sampai yang ke-16. Bisa sambil dibuka dan saya akan membacakan bagian-bagian penting. Kejadian pasal 16 ayat 1 sampai ke-16. Kita menemukan problem keluarga pada pasal ini, pada perikop ini, tentang yang dimana diawali dengan Sarai yang tidak beranak, dan Sarai merasa putus asa sehingga akhirnya ia menyuruh suaminya Abram, yang waktu itu namanya belum diganti, juga Sarai yang namanya belum diganti Sarah, untuk mengambil Hagar, gundiknya itu, menjadi istrinya dan memiliki keturunan. Dan ketika itu Hagar pun mengandung dan memiliki seorang anak di dalam perutnya, di dalam kandungannya. Namun ketika itu juga Hagar memandang rendah nyonyanya Sarai, sehingga akhirnya menimbulkan kemarahan, menimbulkan dendam daripada Sarai, sehingga akhirnya kita bisa melihat di ayat yang ke-6, Sarai menindas Hagar, sehingga akhirnya ia lari meninggalkannya. Kita bisa lihat ayat 6 bagian B. Namun tidak sampai di situ. Ketika Hagar lari ketika sedang hamil, bisa dibayangkan begitu sulitnya. Ia menjumpai malaikat Tuhan di suatu mata air di padang gurun. Singkat cerita, Hagar bertemu dengan malaikat Tuhan, dan ketika itu ia menemui dan ia menamakan Tuhan yang ia jumpai, atau malaikat Tuhan yang ia jumpai, dengan nama El Roi. Dan kita lanjutkan ceritanya. Tidak sampai di situ. Ketika Hagar sampai atau ada di sana, ia berjumpa dan bercakap-cakap dengan malaikat Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa melihat pada ayat yang ke-12, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang, dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia, dan dia tempat kediamannya ia akan menentang semua saudara. Dan kita lanjut lagi ayat pembahasan ini. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El Roi. Dan kita mundur sedikit Bapak Ibu. Ketika sedang bercakap-cakap di ayat yang ke-7 sampai yang ke-10, kita bisa melihat ada janji yang diberikan kepada Hagar. Ayat yang ke-10, lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini juga janji yang diberikan kepada Abram. Namun ada perbedaan, karena Abram dijanjikan saat ia belum tahu dari mana keturunannya, berbeda dengan Hagar. Dan kita bisa melihat tadi di ayat yang ke-12 tentang anak laki-laki tersebut, tingkah lakunya. Lanjut lagi Bapak Ibu, kita bisa melihat ketika di ayat yang 13 dan 14 ia menamai Tuhan yang ditemuinya, juga menamakan sumur yang ditemuinya. Ketika itu di ayat yang ke-15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram, dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu Ismail. Ini memberi sebuah makna tersirat atau gambaran tersirat bahwa akhirnya Hagar pun kembali kepada Abram suaminya, karena
di situ Abram yang menamai anak yang dilahirkan oleh Hagar. Seperti itu. Sedikit runutan problem yang bisa kita sama-sama simak di ayat yang pertama sampai ke 16 pada pasal 16 ini. Lalu apa yang mau kita bahas hari ini? Kita akan membahas tentang rumah pemulihan. Kita akan membahas tentang judul pada firman Tuhan pada sore malam hari ini tentang rumah pemulihan. Kita bisa melihat di ayat yang 7 tentang Abraham yang sudah berumur 175 tahun, sudah sangat tua ya Bapak Ibu, sehingga ia pun meninggal di umur itu. Selain daripada karena umur sudah tua, karena sudah putih rambutnya dan sudah suntuk umurnya. Yang menarik dan yang menjadi bagian penting dari firman Tuhan pada malam hari ini, ayat yang ke-9. Dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpela. Dari mana menariknya? Menariknya adalah Ismail dan Hagar benar-benar diusir. Pada pasal yang ke-21 kita bisa sama-sama simak dan perhatikan. Hagar dan Ismail sudah benar-benar diusir pada pasal 21 ayat yang ke-8 sampai yang ke-20. Mengapa diusir? Karena Sarai mengandung anak yang dijanjikan Tuhan. Dan kita lanjutkan pada pasal yang ke-25 ini. Dari mana menariknya? Dari mana hal ini bisa menjadi bagian terpenting dari firman? Ya, karena kita bisa melihat Ismail yang telah diusir oleh ayahnya sendiri tetap hadir, tetap menguburkan ayahnya. Dan ini menjadi bagian terpenting bagi kita, bahwa sesungguhnya problem seburuk apapun, problem sesulit apapun, problem sebesar apapun antar keluarga, baik anak kepada orang tua, baik orang tua kepada anak, baik anak laki-laki kepada anak perempuan atau kakak kepada adik, itu tidak berarti apa-apa. Karena sesungguhnya keluarga yang telah dibentuk Allah, keluarga lembaga ilahi yang telah dibentuk oleh Allah sendiri adalah rumah sesungguhnya, ada rumah sesungguhnya bagi kita. Juga rumah pemulihan bagi kita. Yang dimana kita sesungguhnya harus terus mengingat keluarga kita, ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita. Karena itu keluarga adalah lembaga ilahi. Keluarga adalah rumah pemulihan. Kita melihat Ishak dan Ismail menguburkan Abraham dalam gua Makpela yang telah diberi Abraham. Dan ini adalah sebuah contoh bagi kita. Kita belajar dari Ismail, juga kita belajar dari Ishak, bahwa Ismail meskipun telah diusir oleh ayahnya, tetap memiliki hati yang besar kepada ayahnya. Juga Ishak tetap menerima kakaknya meskipun sudah diusir oleh ayahnya. Dan ini menjadi poin penting bagi kita, bahwa sebesar apapun masalah yang kita alami, sesulit apapun masalah di dalam keluarga sehingga menimbulkan perpecahan yang besar seperti yang terjadi di dalam keluarga ini, sehingga akhirnya Ismail dan Hagar diusir, selalu ada rumah pemulihan, selalu ada tempat di hati setiap anggota keluarga, bahwa keluarga sesungguhnya adalah tempat terbaik, tempat yang tidak akan pernah digantikan oleh hati kita. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, keluarga menjadi rumah pemulihan bagi kita. Selain daripada berdamainya Ismail dan Ishak, juga kita bisa melihat di ayat yang ke-11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Apa yang bisa kita ingat dari sumur Lahai-roi ini? Ya, sumur Lahai-roi ini adalah tempat di mana Hagar diberitahu oleh Allah bahwa ia akan memiliki keturunan yang sangat besar, meskipun posisinya ia diusir oleh Abraham. Kalau kita mengingat tadi di ayat yang ke-16, dan keluarga menjadi rumah pemulihan juga bagi Ishak, yang dimana Ishak mengingat kegagalan di dalam keluarganya tentang Abraham
Sarai dan juga Hagar kegagalan dan perpecahan. Namun ketika Allah memberkati dan Ishak turut kehendak Allah dengan Ishak mau diam di dekat sumur Laharoi seperti yang Allah perintahkan, ini juga menjadi sebuah contoh dan teladan bagi kita bahwa Ishak tetap menjadikan keluarga adalah prioritas. Ishak menjadikan keluarga adalah rumah pemulihan, sehingga akhirnya kita bisa mengetahui bersama bahwa Ishak telah sungguh-sungguh menang daripada kegagalan masa lalunya. Ishak telah berhasil untuk mengalahkan memori buruk masa lalunya dan menjadikan ini pelajaran di masa sekarang juga bagi kita. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Ishak sudah sungguh-sungguh berdamai dengan masalah di masa lalunya. Dan ini menjadi contoh bagi kita bersama bahwa ada contoh kegagalan di dalam keluarga. Namun setelah kegagalan itu ada pemulihan dari Allah. Juga kita, juga Ishak sebagai yang menerima pemulihan itu, dan ia mau berdamai dengan masa lalunya itu melalui sebuah tempat, melalui sumur Laharoi itu. Yang pasti kisah sumur Laharoi memperlihatkan bahwa kasih Allah adalah untuk semua orang, baik Abraham, baik Sarah, Hagar, dan juga bagi Ishak. Karena sumur Laharoi menjadi sebuah tempat pengingat bahwa ada keluarga yang menjadi rumah pemulihan baginya. Karena tidak mungkin Ishak mau menempati tempat di mana tempat itu pernah ditempati oleh Ismail jika tidak ada pendamaian sebelumnya dari dalam diri Ishak. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita supaya kita tetap mengingat dan tetap mengusahakan pendamaian dan pemulihan di dalam keluarga kita. Sekecil apapun masalah, sebesar apapun masalah yang dialami, kita sebagai orang-orang percaya usahakanlah selalu pendamaian dan pemulihan. Karena Alkitab sendiri telah memberi contoh bagi kita melalui Ishak, juga Ismail yang menolong menguburkan. Karena keluarga adalah dan harus menjadi rumah pemulihan bagi kita. Karena telah saya sampaikan tadi bahwa keluarga adalah lembaga ilahi yang Allah sendiri bentuk, yang Allah sendiri ciptakan bagi kita orang-orang percaya. Kiranya firman Tuhan pada sore malam hari ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena malam hari ini kami diingatkan tentang keluarga yang harus menjadi rumah pemulihan bagi kita orang-orang percaya. Dan ya Tuhan, kami bersyukur kami memiliki komitmen akhir dalam hati kami untuk menjadikan keluarga rumah pemulihan, mengusahakan pendamaian pada masalah sekecil dan sebesar apapun. Dan inilah doa kami, komitmen kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat berdoa bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.